jamaah sekalian, mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslaha ad-dhamair wa naqqa as-sarair wa hada al-qalba al-ha'ir ila tariqi ulil basair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bertemu dalam acara kajian rutin pekanan di Masjid Riyadul Muttaqin. Mudah-mudahan senantiasa dan selalu Bapak Ibu semuanya jamaah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rintangan dan halangannya, baik dalam keadaan malas ataupun semangat, sedikit ataupun banyak, mendapat hinaan ataupun pujian, mudah-mudahan tetap selalu menjalankan amal soleh dan kebaikan. Kalau kata para ulama itu yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak melihat banyak atau sedikit, kemudian tidak gentar ketika dihina dan juga tidak merasa bangga ketika dipuji, ya, kemudian tidak kendor walaupun sedang malas dan tidak menggebu-gebu ketika sedang bersemangat, tidak berlebihan. Nah, itu dinamakan dengan ikhlas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi semangat, maka harus dipacu. Karena kalau sudah kendor, itu susah untuk mau bergerak dari tempat duduk saja, susah. Ya, kalau sedang semangat, maka optimalkan semangat itu dan langsung bergerak untuk mengerjakan amal soleh. Salat dan salam kita curah limpahkan kepada panutan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah diinformasikan bahwa hari ini adalah kajian tentang lanjutan dari kitab Fiqh Tarbiyatul Abna, yaitu membahas tentang poin kedua adalah dampak kesolehan orang tua untuk mentarbiyah anak menjadi soleh. Ya, ternyata jamaah rahimakumullah, solehnya orang tua itu memiliki pengaruh untuk solehnya anak-anak atau keturunan. Orang tua yang soleh pasti akan memberikan contoh yang soleh. Sebaliknya orang tua yang tidak soleh juga dia mencontohkan hal-hal yang tidak soleh. Tapi secara fitrah Bapak Ibu rahimakumullah, apakah sebagai seorang tua menginginkan anaknya keburukan atau tidak? Sebagai orang tua nih, bawang nak bapak, ya, bapana teh jeger misalnya, bapana preman, tentu menginginkan anaknya soleh. Betul? Betul. Bapak atau ibunya jarang sholat atau malah tidak pernah sholat, tapi harapan seorang ayah dan ibu adalah menginginkan anaknya yang sholat, yang taat dan rajin ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun jamaah rahimakumullah, harapan dan cita-citanya sudah betul, harapan orang tua sudah betul, namun ada satu poin yang belum diperhatikan oleh orang tua. Apa itu? Bahwa orang tua pun harus mensolehkan dirinya
Supaya apa? Supaya nanti anak keturunannya bisa mencontoh dari orang tua. Ah kernaon bapak mi orang abdi salat, mi orang abdi tilawah, mi orang abdi ngerjakeun amal soleh, geningan bapak oge henteu ngerjakeun. Geningan bapak ibu oge henteu ngerjakeun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi poin kita untuk hari ini. Berawal dari surah dalam Al-Qur'an menjadi teladan bagi kita agar mensolehkan diri supaya anak keturunan juga dapat kesolehannya. Tidak hanya soleh, tapi nanti keuntungannya nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita soleh, ternyata kesolehan orang tua itu bisa membawa keselamatan bagi anak-anak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak. Lewat apa? Lewat kesolehan orang tua. Coba dilihat surah Al-Kahfi. Ya. Surah Al-Kahfi. Surah 18 ayat ke-82. Ini barangkali Bapak Ibu juga sudah hafal ini ya. Karena sudah sering dibaca tiap Jumat atau malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Iya, 82. Ayat 82 dari surah Al-Kahfi. Iya, surah 18. Saya bacakan Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Artinya ini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir. Ketika keduanya berjalan-jalan, hikmahnya yaitu Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa bahwasanya tidak semua hal bisa diketahui. Tidak semua hal bisa diketahui dari yang nampak. Ya. Tidak semua hal yang diketahui itu dari yang nampaknya. Ya. Ini ada botol. Di dalamnya ada air. Packingnya bagus. Oh ini botol air yang baru, kelihatannya masih bersih. Tapi ada yang tahu atau tidak bahwa air ini bukan air untuk diminum, tapi air hasil dari filter air comberan. Air comberan kemudian difilter lagi, difilter lagi, hasilnya jadi air ini. Ada yang tahu tidak? Tidak. Ya, ternyata manusia hanya bisa menilai yang zahirnya, yang nampaknya saja. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam belajar dari Nabi Khidir bahwasanya ada hal yang tidak bisa dinilai dari nampaknya saja. Ya, begitupun Bapak Ibu pasti akan menemukannya dalam kehidupan. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, lihat ke ayatnya. Wa ammal jidaru, dan adapun dinding itu ya yang mau roboh, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya dinding itu mail. Mail itu condong. Ya. Fakana li ghulamaini yatimaini.
itu milik dua anak remaja fil madinati, yang berada di kota tersebut. Anak remaja, dua orang anak remaja yang yatim di kota tersebut. Ya, berarti kalau yatim ayahnya masih hidup? Tidak, ya, karena dinamakan yatim. Berarti ayahnya sudah meninggal. Ya. Kemudian wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada harta perbendaraan bagi keduanya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, orang tua yang baik, orang tua yang memiliki visi ke depan, pasti mereka akan mempersiapkan yang menjadi kebutuhan untuk anak keturunannya. Tidak akan membiarkan anak-anaknya sengsara. Tidak akan membiarkan anak-anaknya menghadapi kehidupan begitu saja. Kumaha brehna we. Ya, ada istilah begitu. Kumaha berngalir ceritanya, begitulah. Ya, tapi ada visi yang dipersiapkan. Anak saya harus seperti ini, harus memiliki kehidupan yang layak nantinya. Bagaimana caranya? Dia usahakan, dia ikhtiarkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dititipi anak-anak. Pasti dia akan bersemangat dalam mencari nafkah, mencari kebutuhan untuk kehidupan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang tua yang baik. Ya. Namun di sini disebutkan bahwa harta benda yang dipersiapkan untuk anak-anak berdua itu, ya, wa kana abuhuma shaliha, bahwa orang tuanya atau ayahnya waktu dia hidup itu dia adalah seorang yang soleh. Bapaknya itu soleh. Maka bapak yang soleh pasti akan menyiapkan kebutuhan untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Persiapan itu. Makanya karena kekurangan itu, kefakiran itu biasanya dekat dengan kekufuran. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Ya, makanya kita suka berdoa pada Allah, minta sama Allah dizikir pagi dan petang supaya dijauhkan dari kefakiran dan kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Betul? Suka dibaca? Ya, ya Allah, a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kekafiran dan juga kefakiran. Ya. Coba lihat Bapak Ibu rahimakumullah. Berapa banyak orang yang rela menggadaikan keimanannya hanya digantikan atau ditukarkan dengan satu karung beras dan satu kardus mie. Ya. Ada tidak? Ada, banyak, bahkan satu kampung pernah begitu. Satu kampung di daerah Arjasari, ya, yang lalu-lalu ada di daerah Ciwidey di Gambung juga pernah ada yang begitu. Di tempat-tempat yang terpencil atau pedalaman itu juga banyak yang seperti itu. Kenapa? Mereka rela menggadaikan keimanan demi isi perutnya. Maka cenderung kefakiran itu membawa pada kekufuran. Kita inginkan anak-anak kita jangan sampai terjerumus ke hal tersebut. Bagaimana caranya? Siapkan ya kebutuhan mereka, penuhi apa yang jadi kebutuhan mereka supaya apa? Terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, wa kana abuhuma shaliha. Ayah yang saleh meninggalkan harta benda maka akan dijaga oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Ayah yang soleh, hartanya pun soleh, dihasilkan dari cara yang soleh, cara yang baik, cara yang halal, maka Allah jaga. Datanglah orang yang soleh juga yang menjaga harta itu. Siapa orang yang solehnya?
yang datangnya? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, menjaga harta tersebut. Supaya apa? Supaya tidak diambil oleh orang lain. Rawasnya pami urang ibu bapak tos teu aya dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ninggalkeun marurang kalih anu masih keneh perlu diurus, perlu mendapat perhatian. Ya Allah, Ustad atuh kumaha ieu teh abdi dikantunkeun ku pasangan tapi marurang kali masih uruskeun keneh kumaha. Ya, tenang ibu bapak, bila yang meninggalkan kita adalah orang yang soleh, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditinggalkan itu, anak-anak, harta benda, nanti Allah akan kirimkan orang yang soleh yang menjaga itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fa'arada rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu menginginkan ayyablugha ashuddahuma, dua anak tersebut mencapai usia balighnya, kemudian wayastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan harta benda tersebut. Ketika mereka sudah dewasa, mereka keluarkan dan mereka tasarrufkan. Ya, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadi penjamin, Allah yang mengatur dan menjaga kedua anak tersebut dikarenakan solehnya siapa? Orang tuanya, ayahnya. Jadi ibu bapak penting tidak untuk menjadi soleh? Ya, menjadi soleh-solehah penting tidak? Penting. Ya, kenapa? Karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi manfaatnya nanti untuk kebaikan anak dan keturunan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhanmu. Ternyata ya, Allah jaga, Allah titipkan harta tersebut dan datangkan orang yang soleh, itu pun adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang orang tua ternyata tidak putus sampai titik mereka meninggal. Ternyata orang tua yang soleh, ternyata kasih sayangnya akan terus ya dirasakan oleh anak ketika mereka pun sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal dan sangat menyayangi anak-anaknya. Atau Ustadz, tidak ada lagi orang yang menyayangi saya ketika orang tua sudah meninggal. Tenang, bila orang tuanya soleh solehah, maka kasih sayang itu akan dilanjutkan. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang langsung turun tangan melanjutkan kasih sayang orang tua. Bagaimana caranya? Gampang. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini ya, Nabi Khidir didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang soleh, menjaga harta benda, kemudian supaya anak-anaknya itu tercukupi kebutuhannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting menjadi orang yang soleh untuk keselamatan dan kesolehan juga anak dan keturunan. Hadirin yang dirahmati Allah, harus khawatir, harus takut bila nanti Allah berikan rezeki anak-anak tapi anak-anaknya lemah. Ibu bapak ingin anaknya lemah atau kuat? Kuat. Kuat dari segi apa? Segi iman, kemudian segi kekuatan ya, fisik, kemudian dari segi ekonomi. Ingin begitu? Ingin anak-anak seperti itu? Ya, maka dipersiapkan dari sekarang. Contoh, anak-anak disekolahkan untuk menjadi seorang entrepreneur ya, atau disekolahkan untuk mereka memiliki akidah yang kuat, iman mental yang kuat. Kemudian anak-anak yang memiliki fisik yang kuat juga. Jadi ingat kasus yang baru-baru sekarang ini, 4 orang anak itu ya. Ibu, bapak dengar atau menyaksikan beritanya? 4 orang anak yang mati
ya, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Umurnya paling kecil 1 tahun. Yang kedua, yang pangais bungsu 3 tahun. Yang nomor 2 5 tahun. Yang nomor pertama 11 tahun. Ya, 4 orang anak ini dibunuh oleh ayahnya sendiri dengan cara dibekap di kamar. Ya. Setelah semuanya meninggal, dijajarkan dina kasur hiji-hiji, diurutkan sesuai dari urutan anaknya, ya, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Setelah itu dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyayat tangan urat nadinya. Namun takdir berkehendak lain, dia bersimbah darah tapi dia tidak jadi mati, ya, dan diselamatkan oleh petugas kesehatan. Kemudian sambil dia menunggu sehat, siap-siap untuk diadili. Pengadilan dunia nanti jika dia tidak bertaubat kepada Allah, pengadilan akhirat lebih menyakitkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak kuatnya pondasi. Ya. Dikatakan dalam beritanya bahwa tidak kuat menahan beban, ada masalah dengan pasangannya, istrinya, dan juga beban hidup. Ya, akhirnya terjadilah hal demikian. Itu kalau menurut saya orang yang kurang kedekatannya dengan Allah, keimanannya kurang diperkuat lagi. Bila orang yang iman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena dia pasti ingat Allah. Pasti sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah semuanya. Bila orang beriman, ya, dan yakin kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kekhawatiran memiliki keturunan yang lemah itu boleh atau tidak? Kekhawatiran boleh. Hal yang wajar bagi orang tua. Betul? Allah kumaha, bagaimana kalau anak-anak saya tidak bisa makan nantinya? Bagaimana kalau anak-anak saya pondasi keimanannya lemah? Bagaimana anak-anak saya nantinya bisa kalau mereka menjadi orang yang lemah fisiknya, gitu ya, ditindas orang lain begitu. Itu kekhawatiran itu boleh? Boleh. Ya. Dalam Al-Qur'an, silakan dibuka Bapak Ibu, surah An-Nisa ayat 9. Kekhawatiran tersebut harus ada supaya kita ada acuan atau dipacu untuk menjadi mukmin yang lebih kuat lagi, mempersiapkan lagi untuk anak-anak dan keturunan. An-Nisa ayat 9, surah 4 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman. An-Nisa surah 4 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Wal-yakhsha, dan hendaklah khawatir, takut, ya. Wal-yakhsha, dan hendaklah khawatir, takut. Alladzina, orang-orang, lau taraku, yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang apa? Yang lemah. Hendaklah khawatir, ya, terhadap keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatirkan atas mereka. Aduh, kita tuh khawatir bila keturunan kita tuh lemah, atau ada keturunan kemudian keturunannya lemah-lemah. Maka harus khawatir bagaimana nanti menghadapi ujian kehidupan, bagaimana nanti menghadapi episode kehidupan ketika sudah remaja, dewasa, kemudian pindah jenjangnya ke jenjang keluarga pernikahan. Bagaimana mereka bisa menghadapi
episode dalam kehidupan tersebut. Itu tuh kita harus pikirkan dan kita siapkan dari sekarang. Ya, jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya? Solusinya di ayat itu, masih di ayat itu. Ya, di penggalan terakhir di ayat ke-9 surah An-Nisa. Apa kata Allah? Falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Itu solusinya dua. Ya, kita takut, khawatir keturunan kita menjadi keturunan yang lemah, maka solusinya dua. Apa itu? Takwa kepada Allah. Kedua, berkatalah dengan perkataan yang benar. Itu solusinya. Takwa kepada Allah, kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan Allah. Kemudian totalitas dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mendidik anak. Bagaimana Ustaz totalitas dalam mendidik anak? Masukkan anak-anak ke wadah atau lembaga yang memang kita harapkan di sana ada kebaikan, membuat anak menjadi lebih baik dan soleh. Ya, ikhtiar kita demikian. Masukkan ke pesantren, masukkan ke lembaga-lembaga yang kita percayai bahwa di sana anak bisa digembleng, dididik dengan lebih baik lagi menjadi anak yang soleh soleha. Itu ikhtiar orang tua. Cara bertakwanya orang tua demikian. Kemudian apalagi belajar tentang ilmu agama orang tuanya, sehingga nanti sinkron antara anak-anak yang belajar agama kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bertemu dengan orang tua pun sama, sefrekuensi dengan anak-anak. Anak-anak diberikan ilmu, orang tua pun diberikan ilmu. Anak-anak mengerjakan apa yang disuruh, orang tua pun mengerjakan apa yang diperintahkan kepada anak-anak. Entong ieu mah, nak tong main HP wae, ariteun ibu bapak main HP. Nah, tong nonton TV wae, ariteun ibu nonton TV. Tong nonton sinetron wae, ariteun ibu nonton sinetron. Kitunya pemain bapak-bapak, jang tong main kaleci wae, bapak-bapak main kaleci. Aya teh bapak-bapak main kaleci. Ya. Taib. Artinya apa? Yang dikatakan oleh orang tua harus juga dikerjakan. Orang tua menyuruh kepada anak sesuatu, maka orang tua pun harus mengerjakan itu. Orang tua melarang sesuatu kepada anak-anak, maka orang tua pun harus melarang kepada dirinya sendiri. Ya, itu sebuah apa ya? Pembentukan karakter yang tidak baik, ibu bapak. Apa? Jika ibu bapak mengajarkan yang tidak jujur kepada anak. Contoh. Dan sering juga saya melihat ya, di orang-orang tua zaman dulu juga sering melihat. Contoh, ada orang yang bertamu ke rumah. Ya, ada orang bertamu ke rumah, kemudian bapak ibu tuh menghindar dari orang tersebut. Karena mungkin ada satu masalah dan lain sebagainya. Kemudian bapak ibu bilang ke anak, tolong bilangin bapaknya nggak ada di rumah gitu. Tolong bilangin ibunya nggak ada di rumah. Nah, bapak ibu tuh tidak mau ketemu dengan orang tersebut. Ya, tidak mau ada urusan dengan orang tersebut. Bilangin bapak ibu nggak ada di rumah. Nah, itu tuh adalah hakikatnya adalah mengajarkan kepada anak untuk berlaku tidak jujur. Ya, artinya apa? Di depan anak saja ibu bapak ya mengajarkan kebohongan kepada mereka. Padahal bapak ibu ada di rumah, tapi nyuruh anak bahwa tidak ada di rumah. Bapak dan mama di rumah. Ya, aya nu kieu murang kali teh. Pangwartoskeun si bapak teu aya di bumi. Oh, mohon keluar teh murang kali teh. Kemudian dia berkata, "Bapak, punten, sahur pun bapak teu aya di bumi sana teh." Gitunya. Itu jujur atau tidak anak-anak? Jujur, anak-anak mah jujur, ya. Cuman cara penyampaiannya, aduh, sahur bapak teh. Nah, jeung kitu nyariosna. Redaksinya salah, ya. Karena mengatakan sahur pun bapak teu aya di bumi sana teh.
Gitunya. Taib jamaah rahimakumullah. Mana sampai mana tadi? Oh iya, An-Nisa ayat 9. Maka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak boleh atau tidak? Boleh, namun jangan sampai berlebihan. Dugikeun ka aya zaman abdi nuju SMP berarti tahun 2007 ya. 2007 antawis 2007-an aya berita ibu-ibu daerah Bandung kota, ibu-ibu sami nya maehan anak-anakna tilu sami. Dari keseharian dan dari penampilan ibu-ibu tuh memakai jilbab syar'i, bahkan cenderung kerudungnya panjang. Loh, kok bisa begitu? Katanya sering ikut juga kajian begitu ya. Kok bisa melakukan hal yang keji begitu, membunuh anak masih kecil-kecil. Ketika ditanya, alasannya adalah, ibu kenapa ibu berani mengerjakan perilaku yang masya Allah, ya sedih. Ternyata si ibu memberikan alasan bahwa saya khawatir terhadap kondisi mereka di masa yang akan datang. Takut terjerumus ke dalam hal yang salah, takut menyimpang dari koridor yang seharusnya, takut mereka tidak sejahtera nanti di masa yang akan datang, takut menyimpang ikut aliran sesat dan sebagainya. Kira-kira pemikiran begitu boleh atau tidak? Boleh pemikiran seperti itu, tapi cara penyelesaiannya bukan begitu. Ya, pemikiran begitu boleh atau tidak? Boleh ada ketakutan begitu. Kumaha pami murang kali nanti di masa akan datang dia menyimpang. Ya, itu bentuk penjagaan kita. Bagaimana anak di masa akan datang bila menyimpang dari koridor yang seharusnya? Itu boleh ada pemikiran seperti itu. Namun cara penyelesaiannya yang salah. Ya, ini cara penyelesaiannya gimana? Langsung di-cut anak-anak tuh ya. Di-cut kemudian dihilangkan nyawanya. Nah, beres kan? Sudah nggak ada anak-anaknya tuh. Jadi mereka selamat, tidak akan masuk pada jalan yang salah dan menyimpang. Kenapa? Ya memang orangnya udah nggak ada. Anak-anaknya udah tenang sekarang di alam sana. Bukannya tenang, ibu yang salah. Ya, ibu yang menyelesaikannya dengan cara yang salah. Pemikiran seperti itu boleh, namun jangan berlebihan. Nah, kalau menurut para asatidz yang melihat dan menilai perilaku ibu ini tidak adanya pegangan, ya. Kondisinya sedang turun, kondisinya sedang drop, kemudian tidak ada pegangan dalam hidupnya, ya. Kemudian kalau tidak salah waktu itu kondisi si ibunya itu ekonomi sedang turun, kemudian sama masalah dengan suaminya. Nah begitulah ya, ternyata bapak-bapak, suami itu fungsinya adalah untuk ya menguatkan kondisi dan juga mental istri. Walaupun sedang turun ekonominya, namun bila pasangan tetap bersama ya dan saling menguatkan satu sama lain, maka hidup insya Allah akan lebih kuat, lebih tangguh. Namun bila sudah turun ekonomi, kebutuhan harus dipenuhi, sedangkan pemasukan kurang, ini lagi suami malah ya ngadoja gitunya, ngahajakeun, akhirnya apa? Wah, tidak ada yang benar nih dalam hidup. Ya sudah saja saya akhiri. Begitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sekali lagi jadikan diri itu sebagai pribadi yang soleh soleha, insya Allah akan menularkan juga kesolehannya kepada anak-anak dan keturunan. Tapi apakah itu rumus yang permanen atau tidak? Bila ayah soleh, anaknya soleh. Bila orang tua soleh, anaknya soleh. Bila orang tua salah, anaknya salah. Harus begitu selalu? Tidak, ya. Tidak. Kenapa? Karena ada faktor andil hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayahnya preman, anaknya jadi hafidz Al-Qur'an. Ada ayahnya ustadzah, ibunya, anaknya jadi pelaku LGBT.
Ada itu. Ya, pelaku LGBT ataupun ayahnya ustadz, orang tuanya ustazah, tapi anaknya ya pindah server. Ya. Iya. Pindah server, Bu. Artinya murtad gitu. Iya. Jadi Kristen. Ada banyak, ya. Di tempat saya juga begitu. Bapaknya haji, anaknya malah murtad, pindah server katanya ya, gitu. Jadi log out ya, log out, pindah ke yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kembali peran andil hidayah kemarin disebutkan kalau dipersenkan berapa persen Bapak Ibu? Ikhtiar kita berapa persen, hidayah berapa persen? Ikhtiar kita cuman kalau dipersenkan mungkin 1%. Yang banyak sekali itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, 99%. Bade kumaha satakar kebek urang ngupayakeun kangge kengeng hidayah moal tiasa pami Allah Subhanahu wa ta'ala henteu ngawidian. Ya, pami urang hoyong si fulan ieu teh ustad anak paling dicintai, orang tua paling disayangi, tapi saya menginginkan itu tapi tidak kunjung datang. Sebagaimana yang saya sebutkan waktu kemarin ada waktu mengisi di daerah sana, seorang ibu dan suaminya datang, kemudian Ustadz saya ada masalah dengan orang tua, dengan ibu saya, karena tinggal ibu saya, bahwa ibu saya itu seorang muslimah tapi tidak pernah sholat. Ditiung tuh ibu, ditiung. Nah ditiung keneh atuh pernah capotkeun tiungna gitu. Meureun tos kaluar ti Islam henteu bilih gitu. Ya. Henteu Ustaz, muslimah masih muslimah, tapi untuk mengerjakan sholat itu tidak. Ya, bahkan cenderung berbohong. Ketika ditanya, "Mah sudah sholat?" Sudah, padahal belum. Mungkin pikun ibu, kita masih berhusnuzon. Mungkin pikun ibunya, ya. Tidak Ustaz, tidak pikun, masih ingatan masih bagus, tapi tidak sholat. Ya, Masya Allah. Ibu ini dan suaminya dan menantu si ibu ini menginginkan orang tuanya itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengerjakan sholat. Dengan cara apapun dikasih nasihat, kemudian lain sebagainya diberikan petua-petua lewat diri anaknya ini yang perempuan atau lewat saudara-saudaranya yang lain, tapi tetap belum hadir, belum menyapa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si ibu ini. Diupayakan bagaimanapun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah peran hidayah, andil hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak ada keluarga yang ingin mendapatkan kebaikan untuknya? Bapak ibu mohon Ustaz abdi teh gaduh aya ieu murang kali ya Allah dengan doa teh supados dipasihan hidayah ku Allah gitu. Sesah salat subuhna teh. Digeuingkeun teh nya bade secara lembut kalah ngahajakeun nya henteu bergerak, tidak bergeming. Di kasaran malah malik nyangangang gitu. Nya ieu teh murang kali teh kumaha hidayahnya ya Allah gitunya. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin lewat doa ya. Sudah rutinkah Bapak Ibu, sudah seringkah Bapak Ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut diberikan hidayah? Nah, ada satu hadis riwayat dari Imam Bukhari atau Imam Muslim dalam sahihnya agar kita memaksimalkan doa dan caranya yang baik. Ya, tentu kalau meminta sesuatu itu kan kita harus baik ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kagungan murang kali, mah nyungkeun acis kangge naon eta biasa aya sareng rerencangan atanapi ti sakola kangge study tour. Ka mana? Ka Jakarta henteu tebih-tebih gitu. Terus nyungkeun teh sanes dengan cara yang biasa ya, tapi dengan cara yang luar biasa gitu. Mah minta uang untuk apa? Jalan-jalan lah, sok udah tong ngomong ka dieu mah.
Kira-kira ibu bakal ngasih atau tidak? Tidak. Bapak ngasih tidak, Pak? Wah, Bapak mah langsung dibalas ku panangan. Maintennya dengan caranya yang demikian. Nah, jemaah rahimakumullah, maka dalam berdoa pun harus dengan cara yang baik. Apalagi ini minta sama siapa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, salah satu riwayat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, "Ar-rajulu yutilus safar." Ada seorang laki-laki yang memperpanjang perjalanan. Dia melakukan perjalanan, kemudian perjalanannya itu diperpanjang. Kenapa? Karena dia tahu keutamaan doa di dalam safar, ya. Termasuk waktu diijabahnya doa ketika safar, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau safar suka sering berdoa atau tidak? Ya. Dina mobil nya anu disetel naon ketika sedang safar, apakah zikir astagfirullah astagfirullah, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apakah begitu selalu di dalam safar atau yang lain-lainnya? Nya ustaz we selang-seling we gitu nah ustaz. Kadang berdoa, kadang begitu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati ketika safar dan jaga perilaku dan juga mulut kita supaya tidak keluar yang tidak dari mulut kita. Karena bisa jadi ada satu momen Allah ijabah doa yang keluar dari ucapan kita, dari mulut kita. Ar-rajulu yutilu safar. Ada laki-laki yang memperpanjang perjalanannya, biasanya Bandung Jakarta, wiri ke Bandung, ima Bandung Jakarta, kemudian melipir dulu ke Bogor, Sukabumi, kemudian ke Cianjur, gitu ya. Diperpanjang perjalanannya. Kemudian asy'atha aghbaro, rambutnya acak-acakan, kemudian tubuhnya berdebu. Tanda apa itu? Ya, lama banget perjalanannya. Rambutnya acak-acakan. Ibu-ibu, bapak-bapak pami kalau naik bus, ya, kadang kalau suka lama di busnya itu sampai rambut acak-acakan. Gelusak gelisik dino kursi dina bus teh. Ke kanan, ke kiri, aduh kapan nyampainya ini, kanan kiri, tahu-tahu rambut sudah acak-acakan, gitu ya. Kemudian aghbaro, tubuh berdebu saking lamanya perjalanan. Yamudu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Tanda apa ini? Tanda memohon kepada Allah, dan anjuran dalam berdoa apa? Mengangkat kedua tangan, ya, supaya lebih maksimal, berkemungkinan lebih untuk dikabulkan doanya. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram. Tapi ada tapinya. Itu kan semua faktor untuk dikabulkannya doa itu sudah dikerjakan oleh dia, ya, dari perjalanan yang jauh sampai berdebu, sampai acak-acakan, kemudian apalagi mengangkat kedua tangan, ya, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi ada tapinya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masrabuhu haram, kemudian minumnya juga haram. Kemudian malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan asupan yang haram. Maksudnya asupan haram gimana Ustadz? Di selama perjalanan itu dia mengkonsumsi yang haram atau mengerjakan hal-hal yang haram tadi, ya, malah mendengarkan jedug, ya, yang tadinya harusnya berzikir minta bimbingan Allah, ini malah minta bimbingan audio, gitu, minta bimbingan lagu dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doanya akan dikabulkan? Ya, kata Nabi, maka dari mana doanya akan dikabulkan? Kalau makanannya haram yang masuk ke perut, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Artinya bukan maksudnya haram, pakaiannya haram, oh pakai kulit babi misalnya gitu. Tidak, tapi caranya pun harus diperhatikan. Ini bajunya hasil menzolimi orang lain, bajunya hasil merampas hak orang lain, makanannya juga sama hasil mencuri,
minumannya juga sama hasil ya menipu orang lain dan sebagainya. Haram semuanya. Maka tidak berkemungkinan atau menjadi penghalang bagi kita ketika kita minta doa, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dan kepada anak keturunanku, tapi nah asa teu dikabulkeun wae ku Allah teh. Oh, bisa jadi ketika saya berdoa yang masuk ke perut haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga, ini pakaian dari mana ya? Lupa lagi saya. Nah, gitu. Apakah dibeli? Apakah dapat dari jemuran tetangga atau gimana? Gitu. Pakaiannya itu. Maka harus diperhatikan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu kadang ekstrim dalam menjaga kehalalan yang masuk ke dalam tubuh. Dibilang ekstrim adalah bagaimana contohnya? Kayak ada seperti kejadian ya, seorang ibu yang menitipkan anaknya ke tetangga, kemudian anak ini masih balita disusui, karunya menangis. Ya, kasihan, aduh menangis. Ibu-ibu, naluri ibu ketika mendapatkan anak menangis apa? Ya, ngajempekeun bunya. Ah ka dieu cep nak ka dieu. Candak. Ibu juga masih dalam kondisi menyusui anak ibu. Wah, tuh orang pasihan susu we, pasihan disusui. Ketika pulang ibunya, ibu sang bayi itu kemudian bertanya, "Oh, ini kenapa belepotan? Bekas apa?" "Oh, ini tadi saya susui, karunya nangis, kasihan." Begitu. Oh gitu, tidak banyak bicara, diambil anaknya, kemudian dirojok eta mulutnya, dirojok, kemudian dimuntahkan. Apa yang sudah masuk ke dalam perut dipaksa untuk dimuntahkan kembali. Ibu-ibu melihat kejadian seperti itu, melihat tetangga yang seperti itu, apa respon ibu bapak? Yai, gitu. Yai, kacida ibu, meni gitu-gitu teuing gitu nya. Tapi si ibu itu untuk menjaga ya kesolehan anaknya, menjaga apa yang masuk ke dalam perut anaknya itu adalah sesuatu yang halal dan thayyib, maka itulah yang dia kerjakan. Cara dia memastikan bahwa saya harus betul-betul memastikan bahwa yang masuk ke dalam perut anak saya itu adalah yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena si ibu tidak tahu bahwa tetangganya makan apa, dari mana, kemudian jadi nutrisi, jadi ASI, ngocor, kemudian masuk ke dalam perut anaknya. Itu tidak tahu. Kalau kita zaman sekarang, ya kadang cenderung membiarkan anak-anak kita makan apa saja. Dek, kenapa belepotan? Itu bekas kue. Oh, itu mah dikasih tetangga. Oh ya udah biarin. Minta lagi sana yang banyak. Ya, dibiarkan begitu. Nah, kita cenderung demikian. Maka harus punya sikap hati-hati, kehati-hatian ya dari sekarang. Karena kenapa? Bisa jadi anak tidak bisa soleh-soleh, anak susah dalam menghafal Al-Quran, keturunan susah untuk dinasehati atau diarahkan untuk sholat subuh saja susah. Kenapa? Oh ya, bisa jadi apa yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah hal-hal yang haram. Bisa jadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa besar dampak dari kesolehan orang tua untuk kesolehan keturunan atau kesolehan anak-anaknya. Bila ingin anaknya soleh, maka orang tua pun harus soleh. Bila ingin anak-anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka ibunya pun harus berusaha untuk berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Begitu seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, efek dari ayah yang soleh pun atau ibu yang soleh, orang tua yang soleh adalah agar anak-anak mengikuti kebiasaan baik yang mereka kerjakan. Contoh nih, saya tanya ke Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, perilaku apa yang bisa anak-anak Bapak Ibu contoh? Perilaku amal soleh. Ada atau tidak? Perilaku amal soleh yang mana yang bisa dicontoh oleh anak-anak Bapak dan Ibu? So, Bapak Ibu rajin sholat qiyamul lail? Rajin atau tidak? Bapak Ibu rajin sedekah atau tidak? Bapak Ibu
rajin tilawah Al-Quran atau tidak, sehingga anak-anak keturunan itu berdecak kagum. Wah, ini benar. Bisa jadi jalan hidayah mereka itu dari situ. Ya, karena ada seorang bapak yang melakukan qiyamul lail, kemudian mengerjakan sholat duha, kemudian tilawah habis maghrib, kemudian mengerjakan puasa Senin dan Kamis, kemudian merawat masjid setiap hari Jumat. Ya, bagian bapak ini adalah sapu-sapu di masjid, di sekitaran masjid. Itu dikerjakan menjadi motivasi dan menjadi tauladan yang bisa dikerjakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang diberikan semangat oleh bapak ini. Ya, dibanggakan. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan bapak dan ibu? Apa yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya? Ketika melihat bapak dan ibu memiliki amal soleh, memiliki sesuatu hal yang bisa dibanggakan, maka anak-anak pun akan mencontoh dari situ. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sekarang waktunya untuk kebaikan diri pribadi kita dan juga untuk kebaikan anak keturunan kita, maka kita bersiap-siap untuk menjadi pribadi yang soleh-solehah. Sudah, putuskan talak 3 dengan hal-hal yang buruk, dengan kemaksiatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengerjakan kesalahan. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang lebih besar untuk kesolehan dan kebaikan keturunan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, ingin menyampaikan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya anak-anak pun menurut. Ya, kadang kita memerintah anak dan anak tidak mau menuruti perkataan kita, ya, atau anak-anak yang masih labil umur belasan tahun, 15, 16, 17 mungkin ya, atau jenjang sebelum menikah masih labil. Nah, kadang menyuruh mereka dan mereka tidak mau nurut. Nah, bagaimana solusinya? La tanha an khuluqin wa anta ta'ti mithluhu. Jangan engkau melarang sesuatu atau sifat. Jangan melarang kepada anak tentang satu sikap, tapi engkau, bapak ibu, malah datang dengan sikap tersebut. Contoh, bapak ibu melarang kepada anak jangan mubazir, tapi bapak ibu datang dengan sikap itu. Nah, jangan mubazir. Ya. Suatu ketika bapak ibu makanannya, minumannya tidak dihabiskan. Kemudian anak melihat gitu ya. Nah, gening bapak teh. Nah, gening ibu teh. Engkau menyuruh saya begitu, tapi bapak dan ibu mengerjakan hal yang sebaliknya. Ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu untuk orang yang demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, fayulqa finnari, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Pami dilemparkan kumaha bapak ibu? Mangga gitu, mangga lebet ke neraka gitu, sanes kumaha tuh lung gitunya, tidak ada lemah lembut, dialungkeun. Fayulqa finnari, dilemparkan ke neraka jahanam, fatandaliqu aqtabuhu, kemudian terburai isi perutnya. Isi perutnya terburai. Lalu apa yang terjadi? Fayaduru kama yadurul himar biroha, maka dia berputar di neraka jahanam seperti berputarnya keledai di penggilingan. Penggilingan, dulu penggilingan kan batu besar, dua sisi atas dan bawah, ya lempengan begitu. Kemudian
biji-bijian gandum diletakkan di tengah di antara batu-batu itu, kemudian keledainya berputar untuk menghaluskan gandum dan biji-bijian. Itu yang terjadi kepada laki-laki tersebut, ya, dengan isi perut yang terburai, kemudian dia berkeliling di neraka jahanam seperti keledai. Kemudian fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun, berkumpullah penduduk neraka pada orang tersebut, kemudian berkata mereka penduduk neraka, "Ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuk? Apa yang terjadi denganmu wahai fulan? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah engkau selama di dunia pernah menyuruh kami untuk berbuat kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau juga pernah menyuruh kami atau melarang kami dari melakukan kemungkaran?" Kata orang-orang penduduk neraka itu. Kemudian orang itu berkata, qala kuntu amurukum bil ma'ruf, aku pernah menyuruh kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, wala atihi, akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Kemudian wa anhakum 'anil munkar, dan aku pernah melarang kalian dari perbuatan yang mungkar, wa atihi, tapi aku malah mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Artinya ucapan dan perbuatan tidak sinkron. Nah, jamaah rahimakumullah, dan lebih utama lagi, ini siapa yang suka begini? Yang suka menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat munkar? Siapa? Hah? Siapa? Anu dipayun, Ibu. Anu dipayun. Ini anu di dia. Mohon ustaz, dai, pendakwah, mubalik, ya, suka menyuruh orang berbuat yang baik dan mengajak orang, mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Ya, ini kemungkinan besarnya seperti ini. Kalau tidak sesuai, ya, nas'alullaha al-afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan dari perilaku demikian. Ya, terlebih sebagai seorang ustadz dan dai. Ancamannya itu kalau kepada diri saya lebih besar dibandingkan kepada bapak dan ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam mendidik anak pun seperti itu, harus sinkron. Suruh A, maka kita pun harus mengerjakan A. Ya, melarang untuk mengerjakan B, maka kita pun tidak boleh mengerjakan B. Ya, harus sama sesuai. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita, dan yang sedikit ini bisa diingat mungkin nanti ya dalam menghadapi mendidik anak itu seperti apa. Kadang kita merasa sulit, tapi mudah-mudahan ingat pesan-pesan ini atau materi ini, mudah-mudahan menguatkan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi kayak kemarin ya, di yang 4 anak itu atau yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk dalam berkehidupan berkeluarga ataupun hidup secara umumnya di dunia. Walaupun capek, Bapak Ibu capek atau tidak? Capek atau tidak dalam berkeluarga? Capek, Bu? Capek, tangtos capek. Abi teu percaya pami ibu teu capek. Ya, capek pisan karaosnya janten istri, janten ibu rumah tangga, capek karaos. Namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji itu. Pahalanya besar di sisi Allah. Walaupun capek, Bapak pun demikian, walaupun capek mencari ma'isyah, mencari penghasilan untuk kebutuhan keluarga, istri dan anak, tapi disitulah ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kesempatan kita pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.